Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Live kali ini ada bismillahnya, yang lain-lain ada bismillahnya sih, cuma baru kali ini gue pakai bismillah pas live. Oke, sambil nunggu yang lain ngumpul ya. Jadi pada malam hari ini tuh gue akan ngebahas tentang temanya tuh nyesel nikah. Oh my god. Dengan subtema behind the scene of marriage life. Nah, kenapa kok gue ngangkat tema ini? Mungkin dari kalian ada yang ketinggalan, cuma beberapa waktu lalu gue tuh habis bikin story tentang ceritanya gue tuh lagi nginget-nginget tentang kebaikan suami. Tiba-tiba ada netizen yang reply, dia bilang, mana bisa lah gue nginget kebaikan pasangan gue, yang ada gue nyesel udah nikah sama dia. Aduh, pusing saya ya. Nah akhirnya karena problem netizen itu menarik menurut gue, terus gue coba angkat, ternyata banyak dong orang-orang yang menyesal menikah dengan pasangannya. Bahkan ada yang dua pihak nih sama-sama menyesal, suami istri sama-sama, gue nyesel nikah sama lo gitu. Nah pada malam hari ini gue sudah mengundang seorang expert ya. Izinkan gue untuk membacakan CV beliau. Ini eksis banget psikolognya, jadi pokoknya kalian harus nonton deh, soalnya psikolognya terkenal banget nih. Roslina Ferauli MCC, beliau adalah psikolog klinis anak, remaja, dan keluarga, pembicara, staf pengajar, penulis buku, dan konsultan film. Keren ya. Nah, beliau ini merupakan lulusan S1 dan S2 dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang ada di Depok. Sebagai pendidik juga, dosen tamu program sarjana S1 dan magister profesi psikologi S2 di Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara. Beliau juga adalah seorang praktisi ya, psikolog klinis anak, remaja, dan keluarga. Beliau praktik mandiri di Wisma 46, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 1, Jakarta Pusat, dan bagian tumbuh kembang di Rumah Sakit Pondok Indah. Ya, sampai sekarang masih praktek di dua tempat tersebut. Lalu beliau juga adalah seorang narasumber seminar, talk show, dan training, konsultan film Susah Sinyal dan Imperfect, dan juga narasumber TVC. Banyak. Ini masih panjang sebetulnya CV-nya, tapi ya udah, intinya beliau keren banget. Dan mungkin buat teman-teman yang belum tahu, sebetulnya gue merahasiakan ini, cuma ya udah gue sharing aja kalau Mbak Roslina Ferauli ini atau Mbak Vera ini adalah psikolog gue. Tempat gue konsultasi untuk berdamai dengan inner child gue. Alhamdulillah lah ada hasilnya ya. Bertahap sambil anger management gue yang masih harus diperbaiki. Oke, jadi overview-nya adalah penyesalan setelah menikah. Gak sedikit yang rasanya pengen ganti pasangan setelah menikah ya, terlalu banyak penyesalan. Apa iya ganti pasangan itu jadi solusi? Atau ganti pasangan tuh sama dengan cuma ganti masalah baru? Atau ganti pasangan sama dengan benar untuk kebahagiaan dan keselamatan keluarga? Aduh, ngeri-ngeri. Nah, langsung saja tidak berlama-lama lagi, aku akan invite Mbak Vera. Selamat malam Kak, Mbak Vera. Yo, apa kabar? Masya Allah. Citra Ayu Mustika. Mbak Vera, apa kabar? Akhirnya, ya alhamdulillah. Betul-betul habis praktek langsung nih, cus. Pulang cuma buat ngejar join bareng. Nah, your account itu bacanya apa sih sebenarnya? Penasaran sampai detik. All level love. Oh, jadi O level up. Oke, gitu kan? O level up, right? Oh my god. Aduh, Mbak Vera, aku sebelumnya mau terima kasih banget loh Mbak Vera mau join di live Instagram pada malam hari ini, karena jujur problem ini tuh kemarin sempet viral banget ya. Terus aku karena memang bukan expert ya nggak bisa menyelesaikan dong. Jadi oke, kalau gitu aku inisiatif ngundang Mbak Vera
untuk kita sharing sama para pasutri milenial sih. Banyak kan audiens kita milenial nih Kak. Mbak. Iya. Apa-apa Kak Mbak sama aja kalau kenal buat teman-teman di sini. Ya. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, Mbak Vera tuh tempat aku konsultasi tentang permasalahan inner child. Jadi beberapa waktu lalu ya Mbak, sampai berurai air mata ini. Alhamdulillah lega banget loh rasanya kemarin abis aku konsultasi itu tuh thank you banget ya Mbak Vera karena itu benar-benar melegakan dan membuat aku jadi punya perspektif baru lah dalam menjalani kehidupan parenting dan juga perpasutrian aku sama suami Mbak. Aku orangnya cerdas kayak kamu sih gak ada masalah sih sebetulnya. Amin ya. Gampang, pas masalahnya. Amin. Nah Mbak, ini permasalahan yang masuk tuh ke aku udah banyak banget. Cuma sebelum kita bacain Q&A dari audiens, aku akan ngajuin pertanyaan dulu ya Mbak ya. Pertanyaan yang sifatnya umum lah. Nah jadi ini kan tema kita pada malam hari itu tentang nyesel nikah ya Mbak Vera. Nah cuma banyak audiens kita di sini yang belum menikah nih. Jadi mereka berharap dengan live ini bisa menjadi pembelajaran untuk mereka. Nah sebenarnya apa sih yang harus dipersiapkan saat seseorang tuh hendak nikah gitu loh Mbak? Kalau selama ini orang kalau mau nikah sibuk persiapan resepsi. Resepsi bukanlah pernikahan. Untuk bisa betul-betul punya pernikahan yang bahagia, bukan sekedar punya pernikahan, karena ada banyak orang sekedar pengen nikah lupa bahwa yang kita inginkan nanti adalah pernikahan yang bahagia. Nah, untuk bisa punya pernikahan bahagia, apa sih yang kita butuhkan di awal-awal? Gak usah banyak-banyak kok. Gak perlu bahwa si dia betul-betul kaya dulu, gak perlu. Tapi betul, si dia independen secara finansial. Maksudnya independen secara finansial. Kalau ini suara Mbak Vera benar-benar cukup dengar ya. Dengar banget suaranya lembut. Kalau nanti menikah, si dia nggak cuma mampu nafkahi dirinya, tapi juga pasangannya, yakni kita misalnya gitu. Nggak dikit-dikit tiba-tiba bilang lapor ke orang tua, mah udah akhir bulan, butuh bantuan gitu, nggak begitu. Jadi butuh individu yang independen secara finansial. Apapun kenyataannya, kalau nggak independen secara finansial, ujung-ujungnya pasti akan ada trouble. Apalagi kalau tadi secara finansial kita masih tergantung sama ortu. Bergantung sama ortu atau nanti ke calon mertua, ini PR yang nggak mudah untuk ditangani. Yang kedua, jadi cuma 3 aja deh. Ya. Independen secara emosional. Maksudnya independen secara emosional bahwa si dia dan Anda sama-sama nggak lagi tergantung sama orang tua dikit-dikit. Sebentar ya gue tanya nyokap gue dulu ya. Iya kali dah. Kita tanya nyokap gue dulu, nanti kita mau kontraknya di mana atau ngekosnya di mana atau kita beli rumahnya nanti di mana. Tunggu tanya dulu fungsinya sama ortu gitu. Nggak begitu juga gitu. Yang ketiga nih yang terakhir, ini yang nggak mudah sebetulnya. Apakah Anda dan si dia betul-betul siap untuk berkomitmen secara eksklusif? Nah, kata-kata eksklusif ini digarisbawahi. Eksklusif artinya nggak akan ada orang kedua, ketiga di dalam sana, betul? Jadi hanya antara Anda dan dia, eksklusif secara seksual. Nah, that's the point. Ini penting. 3 poin ini aja, ini sudah menyeratkan bahwa yes, kita ready untuk masuk ke gerbang pernikahan, di mana dua-duanya nanti akan lebih mudah. Lebih mudah loh ya, bukan berarti kita nikah langsung kita seperti kayak di dongeng-dongeng. Begitu pesta pernikahan tiba-tiba gini, and they live happily ever after. Kebalik, ini baru welcome, welcome to the trip gitu, gitu loh. Namun intinya adalah ada banyak pernikahan yang berhasil, ada banyak pernikahan yang bahagia. Jangan digali pikiran kita dengan pernikahan-pernikahan yang gagal, kira-kira gitu. Menarik sekali. Kalau boleh tahu nih Kak, sebetulnya kan tadi dari Kak Vera kan ada 3 poin ya. Matang individunya secara finansial, lalu individunya secara emosional. Sebetulnya patokan matangnya itu gimana sih Kak? Kita soalnya ini akan menjadi tolak ukur bagi kita sendiri kan. Oh ya berarti aku sebetulnya sudah benar-benar siap nikah nih. Aku pribadi belum, kita ngukur pasangan kita nih udah siap atau belum dia ini gitu Kak. Ya.
matangnya tadi, kita bisa ambil putusan sendiri, bukan tergantung pada orang lain. Bentar ya, aku tanya sama mantan aku dulu, atau tanya sama nyokapku dulu ya, nyokap gue pendapatnya apa, bukan. Tapi kita mampu ambil putusan bahwa bahwa kalau kita punya isu, punya persoalan, kita benahi. Nggak dikit-dikit, ntar ya gue curhat dulu sama nyokap, kira-kira boleh nggak sih nanti kita terusin apa atau mesti bubaran? Keburu garing lah, say. Nah, terus gini Mbak Vera, kemarin itu aku pada saat live sempat singgung, karena ini curhatan saudara aku sih, dia tuh curhat, Mbak, kok kenapa ya Teh, aku itu setiap kali dapet cowok, pacar, pria yang dekat dengan dia, kenapa ya aku selalu dapet pria yang abusive, dia bilang gitu, suka mukul kayak gini. Terus sebetulnya aku itu bilang ke dia, coba kamu kan Teteh tahu nih problem kamu di masa lalu, di masa kecil tuh seperti apa, kan orang tua tidak harmonis, sudah bercerai, belum bercerai, ayahnya diam-diam menikah lagi dan seterusnya. Nah sebetulnya nih Mbak Vera, yang ingin aku tanyakan adalah, ada nggak sih sebetulnya pengaruh pengasuhan di masa lalu atau inner child, yang biasa kita sebut dengan inner child, itu mempengaruhi kehidupan seseorang dalam mulai dari menentukan pilihan pasangan sampai nanti berumah tangga dan menjadi orang tua kelak gitu, Mbak? Nah itu dia, itu sebab di agama aja diajarin bibit bebet bobot, beneran ya, lihat dari keturunannya, ternyata dampaknya besar banget. Jangankan tentang pernikahan orang tua kita, penghayatan kita tentang apakah kita anak yang dicintai sama mama atau papanya di rumah, itu juga menentukan. Jadi, ya yang paling penting untuk dipahami adalah penghayatan kita dan pasangan tentang apakah kita cukup dicintai dan disayangi dari kecil. Kalau yang namanya penghayatan tentang first love ini broken, jadi love code-nya broken, maka penghayatan kita tentang diri sendiri aja udah berproblem, udah rusak. Rusak di sini tanda petik, jadi dia broken. Orang-orang yang nggak cukup merasa dicintai oleh ayah ibunya, kelak dia akan sukar untuk punya relationship, punya hubungan yang stabil. Nggak mudah percaya atau mistrust dengan relationship. Kebayang nggak jadian sama orang yang cemburuan, posesif, insecure, padahal sebetulnya sumber insecurity-nya bukan Anda, melainkan first love yang dia punya dalam hidupnya, yakni ayah dan ibu, yang udah lebih dulu insecure, mistrust. Itu yang pertama. Jadi love code pertama itu adalah penghayatan tentang kita cukup dicinta nggak sama orang tua kita. Karena kalau enggak, ya dia mudah jatuh cinta, sukar jatuh cinta, gitu-gitu ya. Yang kedua love code-nya adalah penghayatan si dia tentang pernikahan ayah dan ibunya. Begitu si dia menghayati bahwa ayah dan ibunya relasinya negatif, relasinya anjing gitu kita kira-kira ya, maka si dia juga akan potensial ya mengambil pola-pola orang tuanya, dia sadari atau enggak, dia sukai atau enggak, dia akan ulangi pola-pola yang sama. Jadi ketika dia lihat ayahnya selalu menyakiti ibunya, dia benci bapaknya. Namun nggak sengaja nanti ambil pola-pola yang sama karena pola itulah yang familiar buat dia. Ketika dia lihat ibunya selingkuh, dia akan melihat semua perempuan selingkuh. Jadi toleransi atau ambang toleransinya atas indikasi, belum perselingkuhan loh ya, masih indikasi perselingkuhan udah very high. Kebayang gak? Kita jangan-jangan boro-boro punya teman laki-laki, keluar rumah aja mungkin nggak boleh, ya nggak bisa punya teman laki-laki kalau kayak begitu ya. Jadi apa? Karena respons dia di saat ini bukan lagi respons si dia tentang kita, pertemanan kita dengan orang lain, ya tentang relasi kita dan dia, melainkan sudah dipengaruhi oleh gaungan respons masa lalunya dia. Jadi sebetulnya ya yang terluka si dia dulu waktu lihat ibunya selingkuh misalnya. Kemudian dia yang benci dengan perselingkuhan, dia yang trauma. Jadi emotional pain-nya, luka emosionalnya sudah menjadi luka psikologis. Kita kan punya luka-luka emosional, merasa demikian.
tersakiti, merasa ditinggal oleh ibunya, merasa wah mistrust sama mama sendiri, gak percaya ya. Kemudian luka emosional jadi luka psikologis yang bikin trauma, jadi cemas berlebihan, tertekan sekali dengan pasangan yang punya banyak teman misalnya, sangat insecure tentang relationship. Bukan ke kita loh sebetulnya respons. Ini respons yang dia paham, yang respons yang dia familiar untuk dia keluarkan karena dia nggak punya cara lain. Kasihan. Aku belum udah. Aku pakai bulu mata palsu takut copot nih gara-gara nangis. Aduh, gitu nggak pakai. Rasa yang dulu kok berubah. Si dia masih loh sama seperti yang dulu.